Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali ya. Selawat dan salam kita haturkan kembali kehadirat untuk junjungan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Ibu Pengawas Cantik Bu Mugirotin MPD untuk membawakan materi nilai-nilai integritas dan anti korupsi gitu ya. Sosialisasi nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu. Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Pengawas yang telah berkenan akan memberikan acara sosialisasi berkaitan dengan anti korupsi dan integritas. Dan semoga nantinya dengan hasil sosialisasi ini kita semakin disiplin, semakin integritas kepada bangsa dan negara dan kepada dunia pendidikan. Kepada Ibu Mugirotin SPD dan MPD kita persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya Pak ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bagus Retno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 43 Samarinda, yang saya hormati Ibu Nining Nusantari selaku Wakakurikulum SMP 43 Samarinda, kepada yang saya hormati Bapak Supomo selaku Wakakesiswaan SMP Negeri 43 Samarinda, serta rekan-rekan guru yang hari ini saya ganggu karena saya ingin meneruskan amanah dari kegiatan BIMTEK kemarin. Karena saya ingin meneruskan amanah dari kegiatan BIMTEK kemarin, dan alhamdulillah bertepatan sekali dengan momen kita di pendidikan nasional. Nggak apa-apa. Saya senang yang sendat-sendat gitu kan, jadi kan langsung Terima kasih Bapak Ibu, mau saya juga langsung deh. Terima kasih Bapak Ibu sudah saya ganggu persiapan untuk ujiannya. Dan terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu. Artinya bersama-sama kita nanti sharing diskusi Bapak Ibu, karena apa? Instansi pendidikan ini kan tempat yang strategis ya, instansi yang paling bisa ngeprint karakter dan nilai integritas kepada siswa kita terutama. Tapi yang paling penting untuk diri kita dulu, bagaimana kita menanamkan nilai integritas, karena nggak menutup kemungkinan budaya korupsi itu bisa juga terjadi di lingkungan sekitar kita. Kadang kita nggak merasa, oh ternyata kita nih sebagai pelaku dari tindakan korupsi. Hal-hal sepele itu juga bisa menjadi tindakan korupsi buat kita. Nah, nanti kita bahas sama-sama, kita diskusikan sama-sama, dan kemudian nanti kita bisa sosialisasikan kepada peserta didik. Nah, nanti di peserta didik mungkin pada saat penerimaan siswa baru, pada saat MPLS ya Pak ya, bisa kita sering-seringkan, karena kan peserta didik kita ini kan adalah generasi penerus kita ya Bapak Ibu ya. Disitulah pentingnya rawan-rawannya di usia remaja, terutama di SMP ini kita bisa mengarahkan dan kita bisa memberikan teladan buat peserta didik kita. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus, beliaunya sangat luar biasa. Habis dari apel langsung ke sini mendampingi saya. Terima kasih banyak, semoga kebaikan Pak Bagus dan juga rekan-rekan semua bisa mendapat pahala, menjadi ladang pahala dan amal jariah buat Bapak Ibu sekalian. Baik di hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita temanya atau kegiatannya intinya hanya sharing ya Bapak Ibu ya, diskusi. Jadi bukan berarti saya mau menggurui sama seperti yang dikatakan orang lain, mungkin menggurui atau apa, tidak mungkin ya, karena kalau saya menggurui berarti sama saja saya menggarami lautan, ya kan? Bapak Ibu jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, jauh lebih banyak ilmunya. Jadi saya hanya menjalankan amanah saja Bapak Ibu. Kalau untuk profil sudah usah dijelaskan oleh Bapak Ibu ya, sekilas Bapak Ibu sudah paham saya sering kesini, dan ini gambaran sekilas saja. Nah Bapak Ibu,
kita sepakati dulu beberapa tujuan kegiatan. Artinya tujuan kegiatan ini nanti topik-topik yang akan kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Yang pertama topiknya adalah kita mau nih berbagi contoh usaha mencegah dan menentang korupsi. Baru kemudian kita samakan persepsi nih, definisi korupsi itu apa? Karena selama ini kita menganggap definisi korupsi itu penggelapan dana, manipulatif tentang apa, tapi ternyata banyak sekali Bapak Ibu, luas sekali makna korupsi itu. Mungkin dari segi kita mencuri waktu itu juga sudah termasuk korupsi. Pulang pergi, ada anak-anak pergi kampung halaman, kemudian bawa oleh-oleh, itu termasuk juga tindak korupsi, dinamakan gratifikasi. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Kita dapat parcel, saya juga pernah dapat parcel, saya upload lagi di status saya, ternyata itu sudah tindakan korupsi Bapak Ibu. Ternyata salah selama ini kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita juga mau nih membahas sebenarnya tujuan akhir dari upaya mencegah dan memberantas korupsi itu apa sih? Nanti kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini beberapa topik-topik, nanti kita juga diharapkan tahu nih apa indikator-indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Jadi Bapak Ibu konsepnya seperti ini ya. Saya ibaratnya sedang latihan, sedang ujian. Ini Bapak Ibu ini semua penguji saya. Ya, jadi monggo nanti diberikan saran kritiknya, kita diskusi bareng. Anggap saya lagi ujian pendadaran ya Bapak ya. Kemudian kita juga mau nih mengetahui apa sih dampak-dampak dan bahaya korupsi. Kemudian referensi beberapa negara yang menjadi role model anti korupsi. Jadi nanti ada beberapa indeks prestasi, indeks persepsi korupsi, artinya nanti yang di-share ke beberapa negara. Nah disitulah nanti diketahui ada beberapa 3 negara yang menjuarai anti korupsi. Negaranya itu bersih, transparan, nanti kita bahas sama-sama Bapak Ibu ya. Kemudian faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, 30 delik tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Nanti dari 30 delik tindak pidana korupsi itu nanti dikelompokkan menjadi 7 kelompok delik pidana korupsi. Kemudian kita nanti membedakan apa itu gratifikasi, apa itu uang pelicin, apa itu pemerasan dan suap. Kemudian strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi itu yang kita nanti lakukan itu seperti apa. Kemudian kita nanti bahas yang terakhir adalah bagaimana kita mewujudkan nilai integritas pertama pada diri kita dan nanti peserta didik kita. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kalau saya bilang pagi, bilangnya apa? Semangat. Siang, makan. Sore, pulang. Sama seperti biasa ya. Pagi, makan. Siang, makan. Sore, pulang. Pagi-pagi siang, Semangat makan. sore pagi, Pulang semangat. habisnya nata ujian, jadi harus nanti ketika pulang sorenya jam 3 harus semangat tetap ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta didik kita. Nah kita nanti ada sedikit permainan ya Bapak Ibu ya, ini nanti mitos atau fakta. Kalau nanti Bapak Ibu menganggap, nanti saya sediakan beberapa pernyataan-pernyataan. Kalau menurut Bapak Ibu itu tidak benar, itu dianggap sebagai mitos, maka Bapak Ibu tetap duduk saja. Tapi kalau menurut Bapak Ibu pernyataannya yang saya kemukakan itu benar, sesuai, itu berarti fakta, maka mohon Bapak Ibu berdiri ya. Berarti lulus ujian saya Pak. Lanjut ya Pak ya. Lanjut ya. Berarti sudah bagus saja nggak saya ini? Lanjut ya. Pernyataan pertama. Korupsi hanya dilakukan pejabat tinggi. Menurut Bapak Ibu itu mitos atau fakta? Mitos. Berarti Mitos. atau fakta? Kalau menurut Bapak Ibu mitos berarti tetap duduk. Kalau fakta berarti tetap berdiri. Boleh dikemukakan alasannya Bapak Ibu? Ya, karena seperti dibilang tadi, korupsi sebetulnya artinya kan luas. Kebetulan dulu waktu saya kuliah itu saya diskusinya ini, saya ketuanya sih. Jadi saya ingat dulu dalam bukunya Kartini Kartono membahas masalah korupsi dan undang-undang korupsi dulu ada 3 ya, 22, 25, 29 ya. 99 lupa sekarang masih ada yang terbaru. Nah kemudian
korupsi itu kan kalau dulu dibahas sebagian besar 3 ya. Korupsi itu misalnya terbagi nepotisme, kolusi dan korupsi dan nepotisme. Sehingga yang dikatakan korupsi adalah apakah hanya pejabat tinggi? Ya tidaklah. Jadi pejabat di bawah pun ya juga, bahkan mohon maaf masyarakat pun ya juga sama ya. Siapapun yang suatu jabatan yang tidak tinggi pun sebetulnya seperti Ibu bilang tadi, ya memang sebagai guru misalnya di sekolah terima parcel ketika naik kelas, ya nggak boleh juga, gratifikasi sebetulnya kan begitu. Kalau zaman dulu kita anggap itu sebagai budi pekerti atau timbal balik dari masyarakat, sekarang tidak ya, jadi ada perbedaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan korupsi, itu sangat luas sekali, mulai dari pemberian hadiah, mulai dari gratifikasi, mulai dari kolusi dan lain sebagainya. Itu Bu. Terima kasih Bapak. Beri plus dong buat kepala sekolah kita yang hebat dan luar biasa ini. Memang Pak Bagusnya terkenal cerdas di SMP 12 tuh sudah nggak disangsikan lagi sepak terjang beliau ya. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Bagus, artinya semua orang bisa berpotensi melakukan korupsi. Karena apa? Ketika ada kesempatan dan niat atau mental yang buruk, itu sudah bisa membuat seseorang itu menjadi oknum. Siapapun, bahkan dalam level apapun, mau itu guru, mau itu masyarakat, mau itu siswa, mau itu siapapun, ya kan, seperti tindakan pungli dan lain sebagainya sudah termasuk tindakan korupsi. Pagi, pagi siang. Nanti ini makanannya banyak sudah ini. Nanti kita makan sama-sama. Jadi jawabannya benar ya Bapak Ibu ya, mitos. Kemudian pernyataan kedua Bapak Ibu, memberi hadiah kecil baik oleh-oleh ataupun parcel lebaran kepada pimpinan sebagai tanda terima kasih, itu sebenarnya bukan korupsi. Kira-kira menurut Bapak Ibu mitos atau fakta? Kan lumrah ya, kita habis pulang kampung, masa kita nggak enak nggak ngasih teman atau pimpinan atau guru kita, kan nggak etis katanya. Gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apakah itu mitos atau fakta? Memberi hadiah kecil baik oleh-oleh ataupun parcel lebaran kepada pimpinan sebagai tanda terima kasih, bukan korupsi. Yang jelas ini gratifikasi, jelas ini korupsi ya. Sehingga tinggal Bapak Ibu pilih mitos atau fakta ini ya kan. Ya kan? Yang jelas sudah boleh Bapak Ibu, ini gratifikasi. Terima kasih. Kalau bawakan Ada lagi? bawang nggak Bu? Kita santai aja ya. Pokoknya kita santai. Kalau dibawakan ibu pengawas gorengan gimana? Berarti gratifikasi ya. Tentang saya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo nih, nanti kalau oleh-oleh jangan ada, kalau pulang kampung berarti nggak boleh bawa oleh-oleh nih. Enggak juga ya Bapak Ibu ya, asal dilaporkan itu tidak bentuk sebagai gratifikasi. Artinya jawaban kita adalah mitos, karena sesuatu bentuk. Kalau kita kasih ke pimpinan, artinya apa? Ketika orang punya jabatan atau wewenang, sebenarnya pimpinan yang kita beri, padahal belum tentu beliau itu menerima ya, atau beliau itu mengharapkan. Itu sebenarnya yang jadi korban adalah pimpinan kita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita malah menghancurkan kredibilitas pimpinan kita. Bayangkan kan, kasihan kan beliau kan, nanti terancam kedudukannya di istilahnya. Kalau kita diberi orang itu rasanya kayak gimana ya Pak ya, padahal kita nggak mengharapkan. Nah kemudian ketika kita mendapat label sebagai ASN, itu sudah sosial kita itu harus kita batasi memang ya kan, ketika punya jabatan, kecuali nanti Bapak Ibu memang tidak pilih kasih. Kenapa nggak dikasihkan kepada satpam Atau yang lebih membutuhkan gitu kan. Jadi sebenarnya memang gini, kadang ada kita merasa itu budaya ya Bapak Ibu ya, sebagai budaya, tapi mau tidak mau karena lawan, jadi kita kalau bisa dikurangi ya. Tapi kalau dilaporkan itu nggak masalah. jadi kita ketika mau menyerahkan, memberikan
telepon dulu saya memberikan ini, tapi tidak ada embel-embel apapun. Khawatirnya nanti ada kayak seperti kesepakatan berharap lebih, mungkin nanti penilaian kinerjanya biar jadi sangat baik gitu kan, jadi nanti rekomendasi kenaikan pangkatnya dipermudah sama pimpinan. Nah itu juga bisa berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian pernyataan ketiga, melaporkan kasus korupsi bisa melindungi masa depan bangsa, benar atau salah? Apalagi kalau teman, apalagi kalau keluarga. Kira-kira gimana? Ya, kalau Bapak Ibu merasa ini fakta, maka silakan berdiri. Kalau merasa ini mitos, silakan duduk. Ayo berdiri dong. Diri. Silakan duduk Bapak Ibu, kita lihat jawabannya adalah fakta. Jelas sudah ya, nggak usah kita bahas lagi, nggak usah kita debatkan, nggak usah kita diskusikan kembali. Kemudian pernyataan keempat, pernyataan kelima, gratifikasi dan suap itu memiliki arti yang sama. Benar nggak Bapak Ibu? Tidak. Nah, kalau gratifikasi biasanya kita nggak berharap ada sesuatu, tapi kalau suap biasanya ada nanti seperti keterikatan. Gratifikasi itu bisa dilakukan sebelum atau sesudah kita dibantu. Tapi kalau suap biasanya dilakukan sebelum kita dibantu supaya proses kita berjalan lancar. Pak. Itu di dalam ada ini mapnya tadi ada ya. Itu termasuk suap. Tapi kalau gratifikasi, Pak Bagus bantu saya, ya kan? Pak, dulu sudah naik pangkat Pak, makasih banyak Pak lah. Makasih banyak Pak. Nah, itu juga sudah termasuk gratifikasi karena sudah dibantu, ada ibaratnya rasa terima kasih. Kalau mungkin dalam budaya kita memang itu dibenarkan ya, tapi sebenarnya itu termasuk sudah delik tindak pidana korupsi, dan itu sudah menghambat kredibilitas pimpinan kita. Padahal dia pimpinan kita kadang tulus ya, tapi karena kitanya akhirnya kalau ada yang sampai ngomong kemana-mana, kita tercemar nih nama pimpinan kita. Bapak Ibu, ini ada beberapa definisi korupsi. Jadi nanti artinya korupsi itu berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris, di mana korupsi itu sebenarnya artinya suatu perbuatan curang, tidak baik, mengandung kebusukan, kemudian kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Nah, menurut kamus besar bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik ke perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi ada istilahnya ada rasa tidak ikhlas, pengen meraup keuntungan untuk dirinya atau keluarganya ya. Jadi kalau kita kategorikan, definisi korupsi itu mencakup 5 komponen penting. Yang pertama itu satu, mengandung suatu perilaku atau perbuatan. Jadi kalau tidak ada perilaku nggak mungkin ya, pasti ada perbuatan, entah itu penggelapan dana, entah itu pemotongan anggaran, entah itu pemerasan. Nah itu adalah suatu bentuk perilaku. Dan ada penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Kita sebagai guru, karena kita ASN, kita mau menyalahgunakan wewenang kita, absennya, kemudian ke siswanya, kita kalau mau nilai sekian harus bayar ini, tapi nggak ada di sini. Ada beberapa sekolah saya temukan seperti itu. Kemudian dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Tadi kita punya norma 4 ya, norma agama, norma sosial, norma hukum, norma susila. Artinya korupsi itu sudah melanggar 4 norma tersebut. Pertama kali mungkin gitu merasa gak enak, lama-lama lah kok jadi enak. Ya. Nah, ada beberapa jenis korupsi Bapak Ibu, ada 2 jenis korupsi. Yang pertama adalah saya ini agak susah ngomongnya ini karena saya ini lidah Jowo, bukan lidah Londo, jadi sama-sama ya Corruption. Artinya korupsi dalam skala kecil, di level kecil ya, atau namanya petty
corruption nih guru bahasa Inggris. Gravity corruption artinya di skala kecil, biasanya golongan level menengah ke bawah. Seperti kita ini pejabat di lingkungan menengah ke bawah. Tapi kalau misalnya yang satunya itu adalah political corruption, itu sudah skala besar. Misalnya pejabat-pejabat tinggi, elit-elit politik tinggi, dan bukan main-main sudah yang dikorupsinya miliaran. Kalau kita ini kan yang ecek-ecek, ya kan, misalnya pengadaan barang yang fiktif, yang apa-apa, itu sudah masih ecek-ecek. Tapi kalau yang political corruption itu skala besar, biasanya anggarannya itu ratusan juta, 3 miliaran atau triliunan. Tadi sudah 5 komponen perilaku korupsi. Ini ada beberapa dasar hukum tindak pemberantasan korupsi Bapak Ibu ya. Nanti boleh dibaca kalau misalnya pengen lebih lanjut informasinya, ada beberapa dasar-dasar hukum, nanti materinya akan saya share melalui ini ya. Nah, sebenarnya tujuan akhir kenapa sih digalakkan seperti kegiatan pencegahan, mau kegiatan penindakan dan penanganan ya, ada 3 tindakan ya, pencegahan, pendidikan, pencegahan itu dari segi pendidikan juga ada, kemudian ada juga tindakan penanganan. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena kita mau ada tujuan akhirnya untuk pemberantasan korupsi. Tujuannya itu ada di alinea keempat pembukaan UUD 1945 Bapak Ibu. Pagi, semangat. Pagi-pagi sore, semangat. Sebentar lagi kita pulang Bapak Ibu. Selesaikan ini sebentar. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, karena tindakan korupsi ini sudah merugikan banyak pihak ya, dan bisa berdampak pada semua segi, baik itu segi ekonomi, segi pendidikan, segi kesehatan dan lain sebagainya. Artinya banyak merugikan. Kalau korupsi kita biarkan, otomatis nanti ada beberapa pihak yang dirugikan. Dana pendidikan dikorupsi, akhirnya sertifikasi kita terhambat. Yang dirugikan adalah tunjangannya juga terhambat, SKP 3K-nya terhambat dan lain sebagainya. Itu sudah merugikan. Makanya kalau kita lakukan tindakan pencegahan dan penanganan, maka itu bisa kita alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia bisa terwujud. Yang kedua, saya mode jet aja Pak ya, karena mau Jumatan. Pak Bagus itu biasanya gulung ambang ya. Banyak tahanan. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sudah nggak usah dipikiri ya, beberapa APBN kalau kita hilap segala macam, dan nggak cuma bagian dari kehidupan bangsa aja yang dirugikan, dibodohkan. Layanan kesehatan terganggu, layanan pendidikan terganggu, dan layanan birokrasi yang lainnya terhambat atau dipersulit ya Pak ya, karena mungkin kalau mau dipermudah ada uang izin biasanya gitu kan. Oh, mau proyek besar nih SMM 43, tapi tahu aja ya kalau nanti goal berapa persen. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau budaya seperti itu dihilangkan, otomatis kan pembangunan kita bisa merata. Ya kecil ya. Lalu kemudian memajukan kesejahteraan umum, sudah jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Intinya apa? Nanti pembangunan berjalan dengan lancar, pendidikan akan maju pesat, pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik, dan lingkungan hidup yang terawat, indah dan bebas dari berbagai macam sampah. Gak cuma lingkungan yang bebas dari sampah, manusia masyarakatnya juga bebas dari sampah-sampah masyarakat. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Berarti sudah lulus Pak saya Pak? Ya. Alhamdulillah. 3 indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, artinya itu dilihat dari mana kalau kita bisa tahu bahwa wilayah, instansi atau negara kita bebas dari tindak korupsi. Itu ada 3 kriterianya, yaitu pertama kita menggunakan survei penilaian integritas SPI, itu per lembaga, sama seperti rapor pendidikan. SPI itu sama seperti rapor pendidikan. Nanti kita lihat rapor pendidikan atau rapor anti korupsi di lingkungan Samarinda itu seperti apa? Apakah merah atau hijau atau kuning atau rawan? Nah, kalau untuk indeks perilaku anti korupsi itu biasanya
menilai tingkat perilaku korupsi di masyarakat. Sedangkan kalau indeks persepsi korupsi untuk satu negara itu internasional yang mengeluarkannya. Jadi kalau Indonesia tuh di urutan yang sekian pokoknya. Ranking 4 di bawah. Nah ini wilayah Samarinda Bapak Ibu ya. Zonanya berarti merah, kuning atau hijau Bapak Ibu? Merah. Merah berarti rawan Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dari hasil beberapa survei itu komponennya adalah di bagian pembayaran internal, bagian internal untuk kasus yang kalau dimensinya dia bagian pengelolaan sumber daya manusia itu masih rawan sekitar nilai 60. Kelihatan ya di sini. Kalau Bapak Ibu mau lihat itu ada situsnya jaga.id. Nah di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat survei penilaian integritas Samarinda itu tadinya di tahun 2023 itu peringkat keempat Bapak Ibu. Di tahun 2024 malah turun jadi peringkat ke-6. Di bagian pengadaan barang dan jasa yang paling rendah dan pengelolaan sumber daya manusia untuk Samarinda. Nanti di Dinas Pendidikan juga ada Pak kategorinya nilainya berapa. Kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih 70-an. Masih agak-agak aman lah, tapi masih rawan. Oke Bapak Ibu, ya. Boleh diskusi Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Nah dampak dan bahaya korupsi nggak usah kita bisa bicara lagi, nggak usah kita diskusikan, otomatis semua lini pasti terpengaruh oleh bahaya dan dampak korupsi. Yang pertama dari segi ekonomi jelas, tingkat perekonomian kita jadi lambat, otomatis angka kemiskinan kita juga nggak bisa ditekan, semakin meningkat karena tadinya undi peruntukan untuk ini digelapkan, nah ya kan, yang miskin tambah miskin, kebijakan-kebijakannya dirubah, akhirnya memiskinkan rakyat atau merugikan rakyat menengah ke bawah. Kesehatan juga, kalau layanan kesehatan kita sering tahu kan ada asuransi-asuransi yang di markup dananya, kemudian layanan-layanannya, obat-obatnya dikurangi, otomatis kan layanan kesehatannya dipersulit. Nah itu juga Bapak Ibu ya, kalau sudah korupsinya itu bisa membahayakan dari segi pembangunan sudah jelas juga banyak itu masalah tutup buku itu sudah jelas juga ya. Lagi viral. Biaya sosial korupsi ini artinya biaya-biaya yang ditimbulkan akibat tindakan perilaku korupsi. Yang pertama itu biaya antisipasi terhadap korupsi. Biaya antisipasi itu untuk mencegah Bapak Ibu, misalnya lewat sosialisasi seperti ini, lewat kampanye. Nah sedangkan kalau biaya akibat itu kalau sudah terjadi korupsi, berapa kerugian yang ditimbulkan, ya kan? Nah kemudian ada juga namanya biaya, nah kalau biaya reaksi untuk sepanjang proses penyelesaian perkara. Nah kalau biaya ini kan biaya antisipasi itu pencegahannya, misalnya melakukan bimtek, sosialisasi, kampanye-kampanye, itu kan biaya juga Bapak Ibu. Sedangkan kalau biaya akibat itu biaya yang ditimbulkan akibat perilaku korupsi. Misalnya dananya di markup, otomatis kerugian negara berapa sekian, ya kan? Nilai yang ditimbulkan, nilai kerugian yang ditimbulkan itu juga berapa. Nah sedangkan kalau biaya reaksi itu biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan menangani itu pelakunya, biaya peradilannya, biaya penyelidikannya dan lain sebagainya. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya, biaya sosial itu ada 3 macam, biaya antisipasi, biaya akibat dan biaya reaksi. Nah ini ada 3 negara paling anti korupsi di dunia. Yang pertama itu Denmark, itu juara 1 terus. Kenapa dikatakan juara 1? Karena itu transparan, semua masyarakat bisa akses semua keuangan, semua pelayanan itu bisa akses. Dan kemudian hukumnya untuk tindak-tindak kena korupsi itu ketat, tegas, jadi nggak menye-menye. Kan? Fasilitas pendidikan gratis dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Finlandia, juara tapi masih di bawah Denmark. Sama transparansinya, berita-beritanya segala macam, nilai pendidikannya juga maju. Selandia Baru, New Zealand, ya kan?
Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Sebenarnya faktor-faktornya itu ada dua Bapak Ibu, faktor dari dalam atau faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu kayak keserakahan mental kita yang berpengaruh, keserakahan, kemudian tamak, gaya hidup konsumtif dan moral yang rendah. Kalau faktor internal ya biasalah, aspek sosial, mungkin kita melihat gaya hidup orang seperti itu, pengen juga jadi sosialita. Kemudian dari segi hukumnya terlalu timpang atau apa, tidak tegas, otomatis kan memberi kesempatan untuk melakukan tindak korupsi. Dari segi ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dikit lagi Bapak Ibu. 30 delik tindak pidana korupsi. Ada 30 yang dikategorikan ini termasuk tindak pidana korupsi. Tapi nggak perlu Bapak Ibu lihat aja satu-satu ya kan. Ini nanti semua dikelompokkan menjadi 7 Bapak Ibu. Ya, 7 kelompok. Yang pertama itu kerugian keuangan negara. Artinya hal-hal atau tindakan kita yang membuat negara mengalami kerugian itu sudah termasuk tindak delik pidana korupsi. Yang kedua suap menyuap, kan suap-suapan sama begini atau begini lagi suap-suapan, wah korupsi nih, suap menyuap. Ya kan bukan seperti Bapak Ibu ya, karena beliau suami istri. Suap menyuap yang tadi, Pak, dulu ini ada kamu apa? Buat aku, yang kasih saya sangat baik lah Pak Mah. Ya Pak. Anu enggak Pak, kasar rokok Pak. Biasanya kan gitu kan, sebagai uang rokok atau apa. Nah itu sudah tindak suap menyuap, artinya ada tawaran kerjasama. Kemudian penggelapan dalam jabatan, artinya memasukkan dokumen. Pak Bagus sudah menyetujui belanja barangnya, belanja modalnya, ada tangannya di scan. Nah itu sudah termasuk penggelapan dalam jabatan. Nggak ada di situ. Pak Bagus belum tanda tangan lagi, padahal sudah cair ini dananya ini, udah scan lagi tanda tangannya. Aku tahu tanda tangannya. Tanda tangan itu ada apa? Itu nampak ceknya. Kok mungkin begitu? Pengalaman ya? Enggak salah lagi. Kemudian pemerasan itu misalnya Pak Bagus punya jabatan, dia kan pimpinan. Nah nanti Bu Mugi harus naik pangkat kan, bisa aja Bu Mugi nantilah, tetapi Bu Mugi harus sekian ya bayarlah untuk administrasinya Bu Mugi 5% atau berapa. Bu Mugi nanti ya itu misalnya mau ada belangko ijazah, ada itu dianggarkan aja Bu Mugi. Itu juga termasuk pemerasan. Artinya Pak Bagus punya wewenang, tapi Pak Bagus menyalahgunakan wewenang. Bukan Pak Bagusnya salah ya, kepala sekolah. Kenapa saya sebut Pak Bagus? Maaf Pak Bagus. Nah kemudian kalau perbuatan curang sudah nggak perlu ditanyakan lagi ya, kegiatan mencurangi, melakukan perbuatan yang tidak benar, melanggar norma-norma itu sudah termasuk juga. Kemudian mencurang kepentingan dalam pengadaan gratifikasi, nah itu juga harus hati-hati Bapak Ibu. Nah ini ada perbedaan gratifikasi, uang pelicin, kekerasan dan suap. Nah, ini di dalam pasal 128 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor meliputi pemberian uang, barang, kabar, dan lain sebagainya. Tidak ada unsur janji atau pengen diberi apa-apa, tapi sebagai ucapan terima kasih. Nah, tapi kadang nanti yang diberi ini yang tak jadi beban moral. Anak buah ini ngasih aku terus, nanti diluluskan. Nah, makanya gratifikasi itu kalau misalnya itu bisa membahayakan kredibilitas dari pimpinan kita Bapak Ibu ya. Kemudian suap, pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan. Saya orang tua siswa, Bu, nilainya Budi berapa Bu? Bisa lah Bu, gitu nah ini aku ada geser-geser kerjakan raportnya, tapi Budinya jangan sampai remedi lah Bu lah. Kasian pian kalau remedi anak turun-turun sampai pian. Nah itu sudah termasuk kegiatan menyuap Bapak Ibu, pemerasan, kemudian uang pelicin. Uang pelicin itu gabungan dari suap dan pemerasan supaya lancar istilahnya. Gesan uang rokok ya. Nah, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Terus
Trisula strategi pemberantasan bencana anti korupsi. Artinya ada 3 Trisula, 3 tindak bagaimana cara kita memberantasan korupsi. Yang pertama dari sula penindakan. Sula penindakan itu artinya kita menyeret atau melaporkan pelaku koruptor ke meja hijau. Kalau sula pencegahan seperti yang kita lakukan ini nanti Bapak Ibu, kita sosialisasi ke siswa, lalu kita mengajak orang tua siswa untuk meningkatkan nilai-nilai integritas, karakternya dibangun. Nah itu sudah termasuk sula pencegahan. Nah sula pendidikan mengkampanyekan dan mengedukasi pemahaman. Maaf ya, tadi sula pendidikan ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau mensosialisasi ke masyarakat. Kalau sula pencegahan biasanya transparansi. Misalnya layanan transparansi, mau belanja di Sikla itu sudah termasuk kegiatan pencegahan. Artinya kita mencegah tindakan markup. Makanya diadakan Sikla supaya tidak ada markup. Itu sudah termasuk pencegahan. Dan transparansi, ada aplikasi Akasi Bapak Ibu, iya kan Bu? Kemudian ada yang Cortex, PMM-nya juga ruang pendidikan yang mengakses semua. Itu sudah termasuk kegiatan pencegahan. Artinya ada transparansi dari kegiatan keuangan kita, program-program kita. Ya, ini ada beberapa informasi. Nah, ada beberapa nilai integritas dan prinsip anti korupsi Bapak Ibu ya. Ini pengertian nilai integritas. Nilai integritas artinya bertindak dengan cara yang benar, konsisten dengan apa yang dikatakan. Artinya kalau kita berkata nggak boleh ya konsisten. Kita Bapak Ibu jangan terlambat ya. Tapi kita ini juga harus disiplin duluan kan sebelum mengatakan. Kita ngajak siswa kita, ayo anak-anak sholat zuhur, tapi kita nggak sholat zuhur. Artinya tidak ada nilai integritasnya. Nilai integritas itu apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah ini 9 nilai prinsip anti korupsi. Kalau di teks saya itu menggunakan kata Jumat bersepeda kata. Kalau saya singkat zaman yang kita tadi. Zaman itu jajak kerja keras, mandiri, kemudian beritu berani, sederhana, juinya itu jujur, kemudian tanya itu tanggung jawab, peduli dan adil. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Terima kasih. Kami sebagai pendidik itu ya sebenarnya ingin memberi contoh kepada siswa-siswa kita tentang korupsi-korupsi. Cuma yang kita lihat belakangan ini tingkat pusat bagaimana mereka tidak hanya korupsi tapi memang betul-betul mengeruk kayak Pertamina, kayak PT Timah dan semua sampai sekarang pun belum ada transparansinya sampai sekarang. Nah makanya kita semuanya di sini tuh sama-sama berdoa aja. Mudah-mudahan generasi kita selanjutnya yang di atas tuh yang sudahlah tidak bisa diubah lagi. Cuma yang sesudahnya ini kita minta berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang adil, kemahrifan, wajinawi, yaitu bisa tidak ada rakyat miskin lagi, tidak ada orang yang tinggal di jalanan lagi. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa membuka hati kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi gerakan kita walaupun kecil-kecilan. Ini itu aja. Terima kasih Bu Nining atas masukannya, benar sekali Bapak Ibu ya. Makanya sekarang banyak strategi yang sudah dilakukan. Dulu nggak pernah ya ke sekolah kan, sampai dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk budaya IPAN, dititipkan, diselipkan di kurikulum. Tapi sekarang para petugas itu ke sekolah Bapak Ibu, artinya supaya penanaman karakter itu sampai ke paling dasar sejak dini. Sebenarnya ini kalau semua keluarga kan sebenarnya ada 3 pendidikan ya, 3 lingkungan pendidikan yang paling utama, keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau orang tua ini benar-benar bisa menjadi teladan buat anaknya dan bisa memberikan penanaman karakter, insya Allah anak kita ini bagus-bagus aja, ya kan?
Jadi nanti kalau ada kesempatan kita sama-sama collab nanti ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti MPLS saya juga mungkin bisa di sini berbagi, nanti kita juga bisa undang dari BNN karena kan anak lawan sekarang ya Bapak Ibu ya, generasi kita ada degradasi moral namanya ya kan. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga karena memang sekarang informasi itu sangat cepat sekali ya, kalau anak-anak kita tidak bisa memfilter otomatis berpengaruh terhadap harapan mereka. Mungkin itu saja karena sudah hari Jumat saya akhiri ya Bapak Ibu ya, terima kasih ya atas partisipasinya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi kekuatan, kesehatan karena insya Allah Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan ini insya Allah bernilai pahala. Jangan pernah lelah ya Bapak Ibu ya, jangan pernah merasa mendidik sama Bapak Ibu. SMP 43 memang sekolah yang kecil, tapi saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang berjiwa besar. Terima kasih Pak Bagus. Pak Bagus itu sudah saya pesan Bapak, kalau Bapak nanti di rolling jangan bilang-bilang teman-teman. Teman-teman tuh sayang semua sama Bapak. Terima kasih Pak Bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kalau untuk anak-anak saya ada pengin, tapi lain materi tapi dikaitkan dengan